cek di bawah meja kursinya, apakah masih ada sampah? Sudah tidak ada sampah? Sudah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta pasti tahu bikin doa terlebih dahulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Hafiz. Selamat kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Ibu minta semuanya untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, harap semua pertemuan pada pagi hari ini akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semua. Ibu mau tanya hari ini ada yang tidak masuk nggak ya? Masuk semua, Bu. Oh ya, pas ya, masuk semua. Belum belajar, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Karena hari ini kita belajar materi apa? Kita belajar apa? Matematika. Oke, kita ice breaking yang berhubungan dengan matematika. Ibu minta semuanya berdiri. Nah, ini namanya ice breaking penjumlahan matematika. Ikutin Ibu seperti ini agar 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Gimana sudah semua selesai? Karena tadi cukup menguras tenaga ya dan nafas. Nah, sekarang kita lakukan pengaturan pernapasan terlebih dahulu. Seperti ini Bu. Tarik nafas. Nafas. 1, 2, 3. Tarik nafas. Keluar. Gimana? Sudah merasa jauh lebih baik? Oleh kata inti kah dasar perhatian yang belum tahu cara mengolahnya, tonton video ini sampai habis. Pertama panaskan santan, tambahkan garam dan daun sampai airnya menyusut seperti ini ya. Lakatan yang sudah dingin kita pindah, boleh dipotong sesuai selera. Terakhir kita tambahkan inti nyur atau inti kelapa sebagai pelengkap. Lakatan inti khas Banjar kita sudah jadi. Gampang kan bikinnya? Selamat mencoba di rumah, semoga kalian suka. Oke, siapa yang di sini mau menanggapi video yang di depan? Saya Oke, Ibu mau dengar Jihan. Tadi video tentang apa Jihan? Tentang pembuatan kue lakatan. Oke, tentang pembuatan kue lakatan. Ya, Ibu mau tanya siapa yang di sini pernah makan wadai lakatan ini? Saya. Ada yang belum pernah? Pernah semua ya?
di semua acara di kehidupan kita ini biasanya tersedia hidangan kue lakatan tinggi. Tahu nggak aslinya itu dari mana? Dari Banjar. Oh iya, itu sebenarnya dari khas Banjar ya. Tapi sudah menyatu juga di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya dalam berbagai acara pasti kita temui. Punya sebuah pertanyaan, dengarkan baik-baik ya tentang kue lakatan ini. Pertanyaannya seperti ini. Coba kamu bayangkan, kamu punya 2 kue lakatan inti dengan ukuran yang sama. Satu lakatan kuning, satunya lakatan putih. Kue lakatan kuning kamu potong menjadi 2 bagian. Sedangkan, 2 bagian kamu ambil 1 bagian ya. Kue lakatan kuningnya dipotong menjadi 2, kamu ambil 1 bagian. Kue lakatan putihnya kamu potong menjadi 4. Terus kamu ambil 2 bagiannya. Pertanyaannya sekarang, apakah jumlah kue lakatan kuning dan lakatan putih yang kamu ambil sama? Ada yang mau menanggapi? Ya, gimana, sama tidak? Sama Bu, karena kalau 2 bagian lakatan putih digabung gitu sama kayak kue lakatan kuning. Oh, coba kita ulangin lagi. Tadi lakatan putihnya diambil berapa bagian? Yang diambil? 2 lakatan kuning yang diambil? 1 dan 2 sama tidak jumlahnya? Berbeda ya, jumlahnya berbeda. Oke, 1 dan 2 tidak sama. Sekarang pertanyaan Ibu, itu lagi. Coba. Nah, kamu bayangkan ukurannya. Apakah ukuran kue lakatan kuning yang kamu ambil dan kue lakatan putih itu sama ukurannya? Ya, sama Bu, karena kalau 2 lakatan putih digabungkan ukurannya setara dengan 1 potong lakatan kuning Bu. Oh, ini yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini. Ada kata setara. Nah, tapi yang kita bahas pada hari ini pecahan yang setara itu gimana sih? Nah, kita akan menyebutnya dengan pecahan senilai. Tujuan pembelajaran pada hari ini 1. Peserta didik dapat menunjukkan pecahan senilai melalui gambar atau benda konkret. Kita akan gunakan kertas origami. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hubungan antara pecahan-pecahan yang senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan konsep pecahan senilai dalam situasi sehari-hari atau dalam penyelesaian masalah. Perhatikan di depan, kita ingat sebentar. Ini ada gambar apa anak? Lingkaran. Oke, lingkaran. Nah, sekarang lingkarannya dibagi jadi berapa bagian? Jadi 4 bagian. 1/4. Bagus, 1/4. Tapi kan tidak, 1 itu kemarin disebut apa? Pembilang. Iya, pembilang. Kalau 4? Penyebut. Berarti ini ada sebuah kertas origami. Kita akan gunakan kertas origami ini sebagai media untuk menunjukkan pecahan ya. Coba sekarang kalian lipat seperti ini kertas origaminya. Oke. Sudah? Oke, Vino, ikuti Vino. Nah, sekarang buka. Terbagi menjadi berapa bagian kan kertas origaminya sekarang? 2. Oke, jadi 2. Coba, kalau seandainya 1 bagiannya Ibu arsir, maka bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan berapa? 1/2. Iya, 1/2. 2. Ini nanti akan kita gunakan untuk menunjukkan pecahan yang senilai. Supaya kita lebih fokus lagi untuk mengamati permasalahan yang di depan, Ibu minta tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, di sini kue lakatannya itu ada lakatan kuning dan lakatan Putih. Kue lakatan kuning itu dipotong menjadi 4 bagian dan diambilnya 1 bagian, diberikannya 1 bagian untuk galur sahabatnya. Sedangkan lakatan putih dipotong menjadi 8 bagian yang sama dan diberikan 2 bagian untuk galur. Nah, permasalahannya apa sih Bu? Nah, ini permasalahannya. Apakah potongan dari kue lakatan putih dan lakatan kuning yang didapat galur setara atau senilai? Ada yang mau memberikan tanggapan? Gimana, Lis? Berbeda Bu, Kenapa berbeda? karena lakatan kuningnya diambil Ya. Kalau lakatan putihnya yang oh, akan menunjukkan apakah potongan dari lakatan kuning dan lakatan putih itu setara atau tidak ya? Nah, ini akan kita diskusikan secara berkelompok. Karena duduknya ini sudah berkelompok ya, sudah ditentukan sebelumnya. Jadi Ibu langsung tentukan saja ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Jadi kalian tuliskan anggota kelompoknya ya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, kemarin sudah Ibu tugaskan untuk membawa lem dan gunting, sudah dijawab semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh tanya sama Ibu.
jadi berapa bagian, arsir berapa bagian. Nah, di situ nanti kamu gantikan luasnya. Oh iya. Ada kesulitan nggak? Coba ibu lihat. Karena ini yang pertama ini sangat krusial. Coba lakatan kuningnya ada berapa? Ada bentuk pecahnya berapa? Iya, oke. Kalau lakatan putihnya, oke sudah. Sudah itu ya, gantikan. Terus yang aktif, potong jadi berapa? Lalu berapa bagian? Oh iya, bedanya ya tadi ya. Baiklah, ada yang sudah? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang sudah hafalan? Oke, kelompok 1 dan 3 ya. Kelompok 2 bisa sambil kerjakan ya. Nah, semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Baik, kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Nama saya Jiha. Nama saya Lina. Nama saya Dini. Dan berapa bagian aku dalam satu ini? 4 bagian. Oke, lanjut. Berapa bagian kaku dalam kata kuning yang didapat lalu 1 bagian. Sehingga bentuk pecahan dari pembagian kue lakatan kuning dapat dituliskan menjadi 1/4. Oke, lanjut. Nomor 2. Dipotong menjadi 8 bagian kue lakatan putih 8 bagian. Berapa bagian kue lakatan putih yang didapat lalu 2 bagian. Sehingga bentuk pecahan dari pembagian kue lakatan putih dapat dituliskan menjadi 2/8. Oke. Coba tunjukkan hasil kertas origaminya tadi. Nah, itu hasilnya ya. Apakah luasnya sama darah yang dihasil? Kualitas sama. Oke, lanjut. Jadi, apakah potongan lakatan putih pada lakatan putih 2/4 setara? Oke, sekarang lanjut. Sehingga dapat disimpulkan 1/4 dan 2/8 adalah pecahan yang sempurna. Oke, pecahan yang sudah. Jadi dapat disimpulkan dari kelompok ini tadi pecahannya senilai ya. Lanjut lagi. Dari hasil diskusinya. Satu per 4 sama dengan 1/4 dikali 2. Oke, nomor 6 ya. Nah, oke, ya. Hasilnya, oke. Sekarang apa?
Bilangan berapa? Berapa? 2. Iya, sama-sama bisa dibagi dan dikali dengan bilangan 2. Oke, lanjut lagi. Nomor 8. Apakah bentuk penulisan kata-kata 1/4 dan 2/8 sama atau berbeda? Oke, berbeda. Lanjut. Tetapi apakah pecahan 1/4 dan 2/8 nilai sama? Gimana yang lain lagi? Nilai adalah 2 atau lebih pecahan yang bentuk atau angkanya pihak berbeda, Ya. tetapi memiliki nilai yang sama. Oke. Sekarang kita kasih tepuk wow. Tepuk wow-nya seperti ini. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Oh, Sobi. Oke, silakan Sobi sebentar. Kalau luas yang dihasil berbeda, apakah juga termasuk pecahan yang senilai? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kalau luasnya yang daerah dihasil tadi beda, apakah termasuk pecahan senilai? Nah, sebelum kita jawab, kita kelompok 1 yang menanggapi. Siapa? Kelompok 1 oke. Kalau luas yang dihasil berbeda berarti bukan pecahan senilai. Oke, kalau luasnya dihasil berbeda, berarti bukan pecahan senilai. Ibu mau dengar tanggapan dari kelompok 2? Bagaimana? Silakan, silakan. Kalau menurut kelompok bagaimana? Senilai Bu, karena kebalikannya. Oh, karena kebalikannya berarti kalau luasnya agak sama, berarti gas nilai gitu. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, nanti akan dijawab ya akhir presentasi. Oke, bagus sekali. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong menjadi berapakah bagian kue lada kuning? Ya, langsung dilihat. 4 bagian. Berapa bagian kue lada kuning yang didapat telur? 1 bagian. Hingga bentuk pecahan dari pembagian kue lada kuning dapat dituliskan menjadi 1/4. Oke, lanjut Dino. Coba tunjukkan hasil kerjanya tadi. Gimana? Tunjukkan ke teman-temannya. Oh ya, luasnya sama atau tidak ternyata? Sama. Apakah bilangannya sama? Yang mengalami pembilangan disebut pada pecahan senilai? Sama ya. Sama seperti kelompok 1 ya. Berapa bilangannya itu? 2. Oke. Pelajaran 2/8 sama atau berbeda? Berbeda. Tapi apakah pecahan dari 2/8 memiliki nilai yang sama? Sama. Oke. Dari hasil kelompok 2, apakah ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Dipotong menjadi berapakah bagian kue lada kuning? 4 bagian. Berapa bagiankah kue lada kuning yang dapat galuk? 1 bagian. Sehingga bentuk pecahan dari pembagian kue lada kuning dapat dituliskan menjadi 1/4. Oke. Nah, ya seperti itu. Luasnya sama nggak Yasmin? Sama. Oke, lanjutkan. Oke. Oke, hasilnya sama ya. Nah, coba langsung dibacakan lagi. Bilangan yang membagi atau mengalih pecahan pada soal nomor 5 dan nomor 6 sama. Oke. Pecahan senilai adalah 2 atau lebih pecahan yang bentuk atau angkanya terlihat berbeda, Tetapi memiliki. tetapi memiliki nilai yang sama. Oke, dan ketiga kelompok ini hasilnya sama semua ya. Kita beri tepuk wow dulu untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, silakan Bu, kalau ukuran daerah yang dihasilkan luasnya sudah sama, apakah senilai atau tidak? Jawabannya tidak senilai ya. Nah, tepat. Kalau sama berarti senilai. Kalau tidak sama berarti tidak senilai. Kebalikannya sudah sesimpel itu. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kue lada kuning dibagi 4, dilipat tadi ya. Terus dihasil. Terus kertas origami untuk lada putih dibagi jadi 8. Dihasil 2 bagian. Nah, pas kita potong, kita tempelkan. Oh, ternyata luasnya sama. Berarti dia atau senilai. Ya. Apakah suatu bilangan yang sama dapat mengalami pembilangan tersebut? Nih. Oh, ternyata sama ya. Sehingga dapat disimpulkan senilai kalau kita lihat 1/4 dengan 2/8 itu secara bentukan berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Nah, supaya kalian lebih paham materi pada hari ini, Ibu akan tayangkan sebuah video ya.
kakak hikmah. Nah, kakak mempunyai persegi panjang nih adik-adik. Kemudian kakak akan bagi 4. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian satu bagian kakak akan arsir. Nah, kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya adik-adik? Nah, satu bagian dari 4 bagian. Sehingga dapat ditulis 1/4. Nah, jadi pecahan ya adik-adik. Pecahan 1/4. 1 itu akan disebut pembilang dan 4 itu akan disebut penyebut. Nah, adik-adik, persegi panjang yang tadi akan kakak bagi 3 lagi adik-adik. 1, 2, 3. Nah, coba sekarang adik-adik lihat. Daerah yang diarsir jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3 bagian, dari semua kotak ada 12. Sehingga pecahannya adalah 3/12. Nah, coba dibandingkan dengan kotak yang tadi, daerah yang diarsir sama nih adik-adik luasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Nah, selanjutnya persegi panjang ini akan kakak bagi lagi masing-masing 2 bagian. Menjadi seperti ini adik-adik. 1, 2, 1, 2, dan yang terakhir 1, 2. Jadi ada berapa nih adik-adik daerah yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 ya adik-adik. 6 dari seluruhnya ada berapa kotak ya adik-adik? Ada 24. Jadi pecahannya adalah 6/24. Coba adik-adik lihat lagi. Daerah yang diarsir sama tidak ya luasnya dengan 3/12 dan 1/4? Sama. Luasnya sama nih adik-adik. Ada senilai tidak? Jadi 6/24 senilai dengan 3/12 dan senilai dengan 1/4. Nah, adik-adik, bagaimana ya? Mudah kan? Tenang kakak. Nilai berarti kalau dari gambar luas daerah yang diarsir itu sama. Tapi kalau kita hubungkan, maka seperti ini. Ada suatu bilangan yang sama dapat mengambil atau membagi pecahan yang senilai. Nah, seperti ini 1/4 dapat kita ubah jadi 2/8 karena ada bilangan 2. Bu, kalau di sini 2, di sini 3 senilai tidak? Tidak senilai ya. Kalau beda tidak senilai. Begitu juga ini. Nih, kalau ada bilangan yang sama yang membagi pembilang dan penyebut, maka dia senilai. Kalau ada beda angkanya senilai tidak? Tidak. Itu ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah pecahan senilai adalah pecahan yang bentuk penulisannya terlihat berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Oke, baik. Nah, sekarang ibu punya kuis. Kerjakan di bukunya masing-masing ya. Karena waktunya mepet, ibu minta nomor 1 saja. Nah, soal nomor 1 saja. Tulis nama, terus berikan jawabannya. Cara dan jawaban ya. Ibu beri waktu 1 menit saja. Dulunya 1/3 itu dikali berapa ya pembilang dan penyebutnya sehingga hasil pecahannya bentuknya 9. Nah, itu dulunya. Selesai? Mahesa sudah selesai? Habis juga? Oke, coba ibu lihat ya. Oke, sip. Oke. Oke, taruh di sini aja ya. Nanti digunakan